Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali di dalam persekutuan doa pagi kita. Mari kita menyiapkan hati kita berdiam di hadapan Tuhan dan kita mengambil waktu teduh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita boleh menyadari bahwa ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, kita boleh membawa itu juga untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, inilah rumah kami. Taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah dikala Tuhan beserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia. Alangkah baik dan indah dikala Tuhan beserta, sejahtera semua sekeluarga bahagia, sekeluarga bahagia. Sungguh berbahagia setiap rumah tangga yang menjadikan Tuhan sebagai tamu yang tetap. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan.
Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati. Kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Keluaran 20 ayat 12, kemudian dilanjutkan dengan Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9. Keluaran 20 ayat 12 dan Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian kita akan lanjutkan Efesus 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita mungkin banyak yang tersedot perhatiannya dengan sebuah film yang menceritakan tentang keharmonisan suatu keluarga. Ya, keluarga ini bukan tidak bebas dari masalah, tetapi justru dalam menghadapi masalah digambarkan bagaimana keluarga ini memperjuangkan satu nilai yang jauh lebih besar dari sekedar materi dan juga hal-hal yang lain, tetapi mereka memperjuangkan satu kebersamaan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana mereka saling mengasihi dan menunjukkan bahwa keluarga mereka adalah keluarga yang istimewa. Ya, film ini berjudul Keluarga Cemara. Mungkin banyak di antara kita yang juga sudah menontonnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai keluarga Kristen di tengah-tengah dunia saat ini Tuhan menempatkan. Secara khusus di dalam masa-masa bulan keluarga saat ini, mari kita bersama-sama mengingat apa yang Tuhan mau dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Judul kita hari ini adalah keluarga yang diberkati. Tentu setiap kita rindu keluarga-keluarga kita itu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ada damai sejahtera di sana. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan ingin dinyatakan melalui keluarga kita. Hal yang pertama yang kita perlu ingat di tengah-tengah saat ini, apapun kondisi kita harus mengingat bahwa kita ini adalah bagian dari keluarga. Ya, kita punya peran yang harus kita lakukan. Kita sebagai seorang wanita, seorang pria, seorang anak, sebagai orang tua, kita adalah bagian dari keluarga. Tidak mungkin kita hadir di tengah-tengah dunia ini lepas dari keluarga. Mungkin kita berpikir saat ini kita sendiri, ya, kita sudah dewasa, kita terlepas dari orang tua kita, tetapi satu hal, kita tidak hadir begitu saja ke dunia ini. Kita ini adalah bagian dari keluarga. Nah, demikian juga yang dinyatakan di tengah-tengah bacaan yang kita baca tadi, Keluaran 20 ayat 12, itu bagian dari 10 perintah Allah yang dinyatakan, dan ini adalah hukum yang pertama yang berbicara tentang hubungan antara manusia.
Kalau 4 hukum sebelumnya berbicara tentang relasi manusia dengan Tuhan, di dalam Keluaran 20 ayat 12 ini memang hukum yang kelima, tetapi berbicara tentang bagaimana relasi kita dengan sesama kita dan secara khusus dengan orang tua kita. Nah, kemudian di dalam Efesus itu juga berbicara tentang konteks jemaat Efesus sebagai bagian dari warga kota Efesus itu sendiri, dan mereka juga adalah bagian dari keluarga. Ya, jadi memang tidak terlepas dari struktur sosial, dan di dalam bagian ini diingatkan sebagai bagian keluarga kita punya peran penting. Ya, masing-masing itu punya bagian. Kalau di dalam Efesus mulai pasal 5 kita bicara bagaimana dibahas peran masing-masing anggota keluarga, dan secara khusus bagian yang kita baca tadi bicara tentang anak-anak, orang tua, hamba dan tuan. Jadi di bagian ini mau dinyatakan tentang peran kita, dan peran masing-masing itu penting. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada satu tragedi yang terjadi di Kota Malang, cukup menyedihkan, dan di dalam berita dikatakan salah satu penyebabnya adalah karena pintu yang terkunci. Itu kan memang di dalam berita dibahas ya seharusnya secara aturan pintu ini terbuka, tetapi ada 15 menit biasa sebelum pertandingan pintu itu harus dibuka. Yang menjadi kenyataan ternyata pintu itu dikunci. Hal yang sebenarnya nampaknya sepele ya, bagaimana membuka kunci pintu itu. Artinya ada orang yang seharusnya punya peran itu tetapi tidak melakukan bagiannya. Nah, kita melihat akibatnya sangat fatal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kita di tengah-tengah keluarga, kita punya peran dan kita harus melakukan peran itu dengan maksimal. Dan bagaimana kita menjalankan peran itu secara maksimal? Kalau di dalam Keluaran 20 ayat 12 di sana dikatakan bagaimana kita harus menghormati orang tua kita. Juga di dalam Efesus 6 ini kita membahas anak-anak harus tunduk kepada orang tua, taat, menghormati. Tetapi orang tua juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak bukan di dalam kemarahan tetapi di dalam kasih. Ada satu hal yang menarik yang ditunjukkan di dalam bagian ini, bagaimana setiap bagian keluarga itu harus menjadikan Tuhan yang utama. Ya, bagaimana ketika kita menjalankan peran kita sebagai anggota keluarga itu bukan dijalankan sesuai dengan preference kita, tetapi harus dijalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Artinya sesuai dengan desainnya Tuhan. Kalau kita adalah anak-anak, maka kita diminta untuk menghormati orang tua kita, berapapun umur kita saat ini. Kita sebagai orang tua, ternyata juga Tuhan mau kita mendidik anak-anak kita bukan kalau di dalam konteks surat Efesus itu adalah budaya patriarkal, bapak-bapak itu punya kuasa, bahkan tidak sedikit yang semena-mena begitu ya, mendidik anak di dalam kekerasan dan juga merasa mungkin paling benar. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan mengajarkan untuk melakukan jauh melampaui budaya yang ada pada waktu itu. Ya, sikap hormat terhadap orang tua adalah refleksi hormat terhadap Allah. Dan juga bagaimana kalau kita menghormati, kalau zaman dulu konteksnya budak makin bertambah usianya, nilai jualnya itu semakin turun. Tetapi di sini diajar ya orang tua memang bukan budak, tetapi mungkin kadangkala dengan bertambahnya usia, dengan pergumulan yang dihadapi, tanpa sadar kita itu juga merendahkan orang tua kita. Nah, di dalam bagian ini diingatkan kita tetap harus menghormati mereka. Jadi ada satu hal yang ditekankan, apapun peran kita diminta untuk menjalankan sesuai dengan desainnya Tuhan, mengutamakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu alasannya karena Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan. Dan dalam bagian ini kita melihat bagaimana janji Tuhan dinyatakan. Bagi setiap orang yang melakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan diberikan kepada setiap orang. Ada damai sejahtera di sana, ada sukacita di sana. Dan ketika ini terjadi, maka saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati.
bukan keluarga yang tanpa masalah, tetapi kita bersyukur keluarga kita menjadi keluarga yang bisa melewati masalah itu di dalam anugerah dan damai sejahtera Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam peran kita masing-masing, kita boleh menyatakan kehendak Tuhan. Kita boleh melakukan bagian kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita adalah seorang anak, mari kita hormati orang tua kita. Kalau kita adalah orang tua, mari kita juga boleh mendidik anak-anak kita di dalam kasih tanpa membangkitkan amarah di dalam hati mereka. Sehingga sungguh generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang damai sejahtera, yang punya takut Tuhan dan boleh menyatakan kehendak Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya. Kita rindu keluarga kita diberkati. Mari kita boleh memberi diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan panggilan kita di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita menaikkan pujian Keluargaku Adalah Sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah sorgaku.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa tentang keluarga. Saya akan memberikan waktu bagi Bapak Ibu berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang tertulis nanti di layar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, untuk setiap karya Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengingat juga Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan sampai saat ini, ketika gereja kami bersama-sama boleh juga melalui masa-masa sulit dalam pandemi yang lalu. Dan hari ini kondisi jauh lebih baik, sungguh kami bersyukur. Kami terus berdoa untuk setiap penyesuaian yang dilakukan gereja Tuhan di dalam reopening gereja ini kembali. Tuhan, kembali di dalam segala aktivitas secara onsite, Tuhan boleh menolong. Kami mau serahkan juga untuk setiap komisi-komisi badan pelayanan yang ada dalam setiap tugas tanggung jawab yang harus mereka kerjakan, supaya bersama-sama sebagai satu gereja kami juga boleh bersatu hati, bahu-membahu Tuhan, membangun gereja Tuhan di GKI Gading Serpong ini. Kau berikan hikmat marifat-Mu bagi penatua, juga bagi setiap pengurus komisi, dan persiapkan, memikirkan untuk pembinaan jemaat Tuhan, menolong mereka bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Engkau. Kami bersyukur juga untuk setiap pribadi-pribadi yang boleh Tuhan berikan ambil bagian di dalam pelayanan gereja Tuhan. Bapa, saat ini kami juga mau mengingat untuk kegiatan gereja Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan yang menolong supaya seluruh kegiatan yang sudah dipersiapkan ini betul-betul membawa jemaat-Mu makin mengenal Engkau, makin mengasihi Engkau, dan juga boleh makin memberikan hidup mereka untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan, baik mereka yang sedang bergumul di dalam usaha pekerjaan mereka, yang bergumul untuk menantikan pasangan hidup, menantikan buah hati di tengah-tengah keluarga mereka, mereka yang undur dari iman. Tuhan menilik setiap mereka pribadi lepas pribadi dalam setiap kondisi hidup mereka. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun pergumulan yang kami alami yang lepas dari pengetahuan Tuhan. Dan kami yakin juga tangan Tuhan terus menatang kami dalam melewati setiap pergumulan yang kami hadapi. Mengingat juga untuk setiap saudara kami yang sedang lemah tubuh, Tuhan campur tangan, Tuhan menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, memberikan kesembuhan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru doa kami. Kami percaya Engkau yang akan mendengar, menjawab sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Dan biarlah sebentar ketika kami akan mengakhiri doa pagi kami ini, kami boleh memohon berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan Bapa terima kasih.